Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan Yesus. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, mujizat itu dekat, ada di mulut-Mu, ada di hatimu. Maka percayalah dan perkatakanlah, lakukanlah dengan iman sebagai doa kita kepada Tuhan. Dia Sang Pencipta. Yesus sanggup untuk memberkati setiap seruan doa-doa kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika hatiku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Katakan. Amen. Ketika ku percaya. Amen. Ketika kami percaya Tuhan, mujizat itu nyata. Amin. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Mujizat dapat terjadi kepada setiap orang yang berdoa. Mujizat dapat terjadi di saat tidak berdaya lagi. Sebab itu doa adalah mujizat. Apakah hati Bapak Ibu percaya akan mujizat? Kalau Anda percaya mujizat, itu berarti Anda percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukannya. Mari sekali lagi Bapak Ibu sekalian,
Salam sejahtera ya. Pastor sapa semuanya dan mengajak saat yang indah ini untuk kita bersama-sama memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus atas anugerahnya kepada setiap kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berharap mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya, salam sejahtera. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Doa adalah mujizat. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang aku bangkit. Ketika aku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu sekalian, mujizat itu nyata. Ada di mulutmu, ada di hatimu. Percaya, perkatakan, hidupi, terima. Sebab kita punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh firman-Nya, segala sesuatu dapat menjadi mungkin. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Kalau iya, maka berdoalah. Sebab doa adalah mujizat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat ini ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Say, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Saat aku berdoa, saat aku berharap, saat aku percaya, Tuhan tidak mengecewakan. Praise God forevermore. Amen. 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 Saat ku berdoa, mujizat. Saat aku berdoa, terjadi lawatan. Saat ku berdoa, jawaban itu ada. Saat aku berdoa, segala sesuatu dapat menjadi mungkin. Siapa yang percaya, doa adalah mujizat. Katakan amin. 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 Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Iya, Pastor menyapa setiap Bapak Ibu sekalian hari ini, Jumat 11 September
2020. Bapak Ibu sekalian, di TV Aliran Kesembuhan, aplikasi Facebook, yang ada di channel YouTube Pastor Andy Simon TV, subscriber ya, serta Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam member grup doa WhatsApp maupun Telegram, grup doa I Believe Miracle yang disingkat IBM. Hari ini adalah hari yang baru. Siapapun Bapak Ibu sekalian, tanpa terkecuali, apapun keadaanmu, selama dikatakan hari ini, maka kita memiliki kesempatan untuk bersyukur, untuk mendengar sabda firman Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan Sang Pencipta, serta untuk menanti-nantikan sebuah janji yang berkuasa, semua janji yang mengatasi segala ketakutan, sebuah janji yang memberikan sinar harapan, yang mengarahkan tujuan kita di tengah-tengah kondisi tidak berdaya sekalipun saat ini. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak gagal kok menepati janjinya kepada setiap kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa, pendengar, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Jangan kaget ya saat sabda Tuhan diberitakan. Karena yang diberitakan adalah yang berkuasa. Mujizat dapat terjadi saat ini, waktu hatimu terbuka dan percaya akan perkataan firman Tuhan. Kandungan Anda bermasalah, atau barangkali kandungan anak Bapak Ibu yang sudah menikah sekian tahun dan belum mendapatkan anugerah buah hati, momongan dari cinta kasih pernikahan mereka. Ataukah kemandulan yang menjadi palang pintu penghambat untuk lahirnya keturunan Anda atau generasi Anda. Renungan hari ini akan memberikan Anda solusi dan jawaban. Firman Tuhan adalah jawaban. Maka Tuhan memberikan aneka macam firman Tuhan yang selalu pastor sebut ini adalah menu makanan. Menu makanan rohani. Maka nikmatilah sajian makanan rohani yang baik bagi roh Anda. Sebab di dalamnya ada nasihat, ada kekuatan, ada pengharapan. Pastikan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan kabar ini, menerima firman ini, kalau Anda teringat dan mendengar pembukaan pesan ini, ada orang yang Anda sayangi atau kerabat yang Anda kasihi, dan merasa penting perlu mereka mendengarkan sabda ini, Bapak Ibu nanti silakan dibagikan baik live maupun siaran ulangnya, karena firman Tuhan tidak expire. Firman Tuhan selama dikatakan langit masih ada, bumi belum berlalu, firman Tuhan tidak expire. Firman Tuhan berkuasa, tergenapi, dan sanggup melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan sendiri.
Jadi saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Barangkali saudara-saudara tidak bermasalah dengan hal yang pastor sebut tadi. Terimalah ini sebagai sebuah rema. Barangkali bukan kandungan jasmani, rahim, wanita. Tetapi kebenaran yang akan saudara-saudara dapatkan sebentar, bahwa segala sesuatu yang akan lahir ke dunia ini, itu perlu dikandung. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedang mengandung mujizat yang lain? Semisal engkau sedang berdoa untuk pertobatan satu keluarga. Engkau sedang mengandung. Engkau sedang mengandung dia. Engkau sedang membawa dia. Nutrisinya adalah doa. Engkau sedang belajar hidup seturut firman Tuhan. Karena seumpama seorang wanita yang mengandung, dalam kandungannya ada janin, dia pasti tidak hidup sembarangan. Dia pasti tidak jalan sembrono. Kenapa? Dia memiliki tanggung jawab, ada kandungan. Dia sedang mengandung. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sudah mengandung dalam doamu hari ini, satu keluarga, supaya mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Jagalah hidupmu, jagalah mesbah doamu, jagalah doamu saudara-saudara. Jagalah langkah-langkahmu, jagalah perkataanmu. Baik, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari pastor sedapat-dapatnya rindu sebagaimana Tuhan menaruh dalam hati, terkonfirmasi ya kebenaran ini. Paling tidak ada 3. Sebetulnya ada begitu banyak kisah-kisah yang hebat, kisah-kisah yang memberi inspirasi bagaimana Tuhan membuka kandungan yang mandul, yang tidak mungkin, yang mustahil. Bersyukur banget saudaraku, Bapak Ibu yang menyaksikan, yang mendengarkan ini, karena pastor memperkenalkan Anda Tuhan yang unlimited, tidak terbatas. Tidak terbatas maksudnya yang mati pucuk sekalipun, yang tidak ada harapan sekalipun, dapat terjadi di saat kita meminta kepada Tuhan. Haleluya. Wah, kita belum baca sabda firman Tuhan saja sudah layak sekali, sangat pantas. Tuhan itu dimuliakan. Haleluya. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian 25 ayat 21 sampai nanti di mana pastor membaca ya. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 21. Sabda firman Tuhan. Lalu namun maka berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Kenapa Ishak berdoa dalam pembacaan ini saudara-saudara? Karena istrinya itu mandul. Luar biasa loh. Pertama-tama ini ya, Ishak ini seorang laki-laki yang oke lah ya. Dan kalau dia seorang suami yang the best ini. Karena dia bukan cuma sekedar mau berbuat, bersetubuh, memelihara, mencintai, tapi dia peduli. Ayo yang masih single-single ini, yang cari pasangan, jangan karena nafsu, jangan karena mata, tapi carilah
betul-betul pasangan yang peduli, yang sayang. Pastor udah pernah sampaikannya, kalau cuma modal cinta, cinta itu singkatan cerita indah namun tiada arti. Tapi carilah sayang. Kalau cinta ya bodinya masih seperti gitar Spanyol. Wah, I love you. You love me? Ayo, yuk, yuk, yuk gitu. Kalau kita melandasi karena cinta, hati-hati terjebak oleh karena nafsu. Begitu bodinya yang tadi gitar Spanyol berubah menjadi drum band yang gode, lalu dia mulai pudar rasa cintanya. Tapi kalau kita mendasari sebuah hubungan oleh karena sayang, menyayangi, kasih, mengasihi. Sayang itu maka sekalipun dalam suka dan duka, gode, langsing, tua, muda, suka, maupun juga ada air mata, tetap saling sayang, menyayang, kasih, mengasihi. Nah, saudara-saudara sekalian, Ishak ini baik, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi juga kita bisa belajar di sini bahwa cari pasangan orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang beriman. Ya, wah, banyak ini masuk ya komentar-komentar untuk doa. Ya, firman adalah jawaban doamu. Firman adalah jawaban. Firman adalah jawaban. Firman adalah jawaban. Amin. Ketika dia berdoa kepada Tuhan yang ternyata istrinya itu mandul, wow. Tuhannya Ishak ini hebat, saudara-saudara. Tuhannya Ishak ini dahsyat. Kenapa? Karena Tuhannya Ishak itu mengabulkan doa. Dan Ribka istrinya akhirnya mengandung. Tangkap baik-baik ini. Mandul. 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 Lalu dibuka kemandulan itu dengan DOA. Jadi bisa saudara menerima rema ini setruk. Bisa dibuka yang namanya terjadi penyumbatan dari memori otak kepada syaraf darah tulang. Dapat dibuka melalui DOA. Mandul DOA. Mengandung. Mandul kuncinya DOA mengandung. Stroke DOA sehat. Kalau Bapak Ibu menyaksikan, mengikuti di story Instagram Pastor Andy Simon TV, mujizat itu banyak, banjir, ya, yang Pastor ingat ya. Maksudnya yang ingat gimana Pastor? Ya saking banyaknya, ya. Yang Pastor ingat itu ada 2, ya. Karena 2 ini langsung juga masuk ke gadget Pastor dan sempat membacanya. Senang? Ya selalu senang. Bapak Ibu yang sudah terima mujizat, bahagia. Pastor ikut bahagia. Yang masih proses, Pastor mendoakan. Pulih, sembuh seutuhnya. Namun juga ada yang kecewa. Akhirnya Pastor dimarah-marahin. Ya bagaimana lagi kalau sudah dimarah-marahin. Tuhan saja mengizinkan proses itu terjadi. Pastor kan bukan Tuhan. Pastor hamba Tuhan yang mendoakan. Jadilah semua seturut
iman Anda, dan jalan Tuhan adalah jalan yang benar dan jalan yang baik. Mandul, DOA, mengandung. Stroke, cancer, tumor, sakit, DOA, sehat. Ada juga seorang yang puji syukur banget disaksikan kemarin datang dan ternyata ada gangguan di penglihatan. Saudara-saudara, puji syukur, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Firman-Nya ya dan hidup. Berbahagialah mereka yang percaya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemarin disaksikan bahwa penglihatannya sudah dipulihkan. Dan buah daripada pemulihannya adalah sudah dapat kembali beraktivitas, yang mana konon kalau tidak salah ya, karena gangguan penglihatan itu sehingga tidak bisa bekerja. Tapi ketika setelah kita mulai mendoakan in Jesus name, penglihatannya dipulihkan. Dan banyak Anda bisa cek ya sebelum terhapus, karena itu di story Instagram itu terupdate setiap hari, dan juga kalau tidak salah hari esoknya itu terhapus ya. Tapi terhapus itu terupdate kesaksian yang baru dan baru lagi ya. Begitu kira-kira saudara-saudara. Nah, akhirnya Ribka ini saudara-saudara mengandung. Ayat 22 dari kitab Kejadian 25 ya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dari dalam rahimnya. Ternyata Tuhannya Ishak sangat dahsyat. Ya, kita kan selalu ngomong dahsyat waktu kita melihat keajaiban. Maka dalam pelayanan ini, saudara-saudara, ataukah Anda hamba Tuhan, pelayananmu akan diwarnai dengan mujizat. Supaya orang-orang bisa menyatakan Tuhanmu atau Tuhan yang Anda beritakan, Tuhan dalam Bible, itu hebat. Ini hebat, saudaraku. Yang mandul, DOA, mengandung. Dan mengandung itu ternyata anak-anak dalam kandungannya ada lebih dari satu anak. Ternyata di dalam kandungannya, saudara-saudara, ada dua. Inilah yang bisa kita tangkap kira-kira bahwa Tuhan menjawab lebih daripada doamu. Pastor ulangi. Tuhan menjawab lebih daripada doamu. Jadi kalau ekspektasi itu di atas daripada ekspektasi Anda. Tuhan menjawab lebih daripada doamu. Firman Tuhan ayat 23 ya, dari Kejadian 25. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan sudah memberikan sebuah pesan luar biasa loh. Tuhan ini semakin ajaib, karena kita nggak bisa memungkiri. Waktu kita membaca firman, kita mendengar kesaksian, kita melihat perubahan buah-buah hidup orang percaya. Ingat loh ya, buah. Bukan logika, bukan engkau mengupgrade cara berpikirmu, tetapi buahmu penting. Nah, banyak orang lupa berbuah. Banyak orang hanya berusaha, berilmu, tetapi mereka lupa yang Tuhan cari di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Buah. Tuhan tidak bilang tetapi hasilkanlah ilmu-ilmumu yang hebat. Ini bicara keimanan. Kalau Anda bicara soal intelektual, soal akademis, ini
pasti bukan itu maksud pastor. Karena Anda belajar memiliki secara gelar akademis, itu bagus, saudaraku. Tapi bicara soal keimanan, Yesus guru saya berkata, hasilkanlah buah. Jadi kalau Anda memiliki gelar akademis yang tinggi, yang banyak, dan punya buah, itu keren. Sedangkan di dalam ilmu gelar saja itu diberikan, ada namanya gelar penghargaan profesor. Gelar penghargaan profesor bukan karena hasil sekolah. Karena secara tingkat akademis itu hanya bisa diraih sampai S3. S1 sarjana, S2 itu master, S3 itu doktor. S4 ada pastor almarhum. Tidak ada S4. Kalaupun ada S4, itu gelarnya almarhum. Gelarnya itu ALM. Ya nanti itu jenazah. Tapi ada profesor. Profesor ini adalah buah prestasi. Kalau secara tingkat akademis reward saja, memberikan sebuah penghargaan profesor setelah dia menuangkan pikirannya di dalam sebuah buku atau beberapa buku menjadi sebuah sains ilmu penemuan dan diakui, diterima, dibaca, dipakai, barulah dia mendapatkan sebuah gelar kehormatan profesor. Saudara-saudara sekalian, kalau secara duniawi saja ada gelar penghormatan. Yang Yesus cari Anda dari imanmu. Lahirkanlah buah. Dan buah itu adalah prestasi daripada iman. Mana yang penting? Iman atau prestasi? Harusnya jalan bersama-sama. Ada orang tidak punya iman, tapi punya prestasi, kata surat Yakobus. Ada orang punya prestasi, tapi tidak punya iman. Mari jalan bersama-sama karena iman akan melahirkan buah. Iman akan berprestasi. Kalau hari ini engkau merasa engkau belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ataupun tanggung jawab perkara besar, mulailah setia pada perkara-perkara kecil. Berhentilah mengeluh, berhentilah sungut-sungut. Mungkin Anda berkata, dia hebat. Dia luar biasa. Aku biasa. Pun demikian cara berpikir Anda, pastor coba masuk di sana. Sekalipun Anda merasa biasa, setialah di perkara-perkara biasa itu. Karena tiba waktunya Tuhan akan membawa engkau kepada sesuatu yang namanya next level. Engkau berdoa hari ini, mungkin belum menerima maksimal atau apa yang kau doakan. Setialah berdoa karena Tuhan punya telinga. Tuhan mendengarkan doamu. Anda yang sering sungut-sungut, Anda yang gampang putus asa, Anda yang gampang kecewa, Anda yang gampang sampai saking kecewanya, hamba Tuhan atau pastor, atau pendoa, atau gembala Anda hujat, Anda marah, Anda kecewa. Dan yang celakanya, Anda kecewa dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Anda yang perlu diubahkan menurut kemuliaannya. Maka belajarlah perkara-perkara kecil, sekecil apapun, tetapi setia. Barang siapa yang setia perkara-perkara kecil, Tuhan yang menumbuhkan kepadanya dan mengarahkan hidupnya pada perkara-perkara yang besar. Dan saudara-saudara sekalian, luar biasa. Luar biasa, akhirnya anak daripada Ribka ini lahir. Dan kita tahu bersama-sama anaknya kembar. Anaknya itu dua dan namanya adalah Yakub dan Esau. Ya, pastor tidak membahas. Nanti satu waktu kita membahas khusus bagaimana Yakub dan Esau. Tetapi hari ini kabar baik buat setiap Bapak Ibu sekalian bahwa mandul kuncinya adalah doa. Pastor, saya sudah berdoa. Tapi saya belum mengandung.
Jangan pernah menyerah. Kan Tuhan mengajak kita doa bertalu-talu. Doa yang tidak putus asa. Barangkali waktu engkau sudah mulai hendak undur. Mungkin kalau seumpama ada sebuah dinding, itu hanya bisa diruntuhkan dengan hammer 100 kali pukulan. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa 90 kali. Dan kemandulan itu belum terbuka menjadi mengandung. Atau dinding pintu itu baru retak, Anda tidak tampak. Padahal dibutuhkan 10 kali lagi Anda berdoa atau mengangkat hammer memukul. Maka hari ini saudara-saudara, pesan ini juga kepada Anda semua. Jangan pernah menyerah. Anda katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan padamkan iman. Ku tak akan hanyut dalam rasa kecewa. Aku berharap kepada Tuhan. Aku tetap berdoa. Ku yakin one day mujizat itu datang. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan padamkan iman. Ku tak akan hanyut oleh rasa kecewa. Ku tetap berjuang. Ku tetap berdoa. Ku tetap berharap. Ku tetap percaya. Mungkin 10 kali lagi. Dan ternyata memang untuk menjatuhkan dinding kemustahilan ini dibutuhkan 100 kali. Tetapi kadang-kadang 90 kali Anda sudah letih, Anda sudah capek, Anda sudah menyerah, Anda sudah kecewa, Anda sudah meninggalkan iman. Hari ini kenakan kembali selengkap senjata iman Anda dan masuklah di dalam doa. Apa yang engkau ragukan akan sirna hari ini. Pastor dalam pelayanan, maka bicara ini sangat lantang ya. Karena begitu banyak pasangan yang sudah menikah 7 tahun, 5 tahun, bertahun-tahun, berbagai aneka ya. Hari-hari pastor mendapat ini berbagai aneka. Dan saya sadar betul tidak semua orang dapat pastor senangkan. Karena begitu banyak, ya ini kepercayaan Tuhannya yang meminta pelayanan. Bisa saja 1-2 terskip, saudara-saudara. Itu pun pastor belajar day by day untuk memberikan yang terbaik. Bisa saja ada yang kecewa, tidak terlayani. Di mana juga kadang-kadang ada hal-hal memang yang pastor tidak harus menjawabnya. Ya, itu kan ada konfirmasi. Semisal ada orang-orang yang berharap pada manusia, kadang-kadang Tuhan membuat hatiku tidak menjawab begitu. Karena keadaan area pastor saat ini, apa yang Tuhan percayakan, pastor ngomongin Bapakku melihat ya. Kalau pastor tidak hati-hati, saat ini memiliki potensi yang besar untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Pastor ada di posisi saat ini dengan potensi yang besar. Kalau tidak takut Tuhan, tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, oh rahimasa, memiliki potensi yang besar, menyesatkan banyak orang. Maka dalam bahasa Jawa, kalau tidak salah ya, ini mesti kudu hati-hati. Supaya saya dengan segala kepercayaan, jubah pelayanan, kuasa doa, dan kesembuhan, keajaiban ini, pastor membawa Anda kepada yang kekal, yang abadi, yang tidak
expire, yang berguna sepanjang masa, yang hidup, yang sejati. Kepada Tuhan yang mengaruniakan saya semua ini hari ini. Dan dia adalah guru saya, Mesias saya, penguasa hidup saya, juru selamat saya. Karena hari-hari ini mujizat-mujizat di dalam doa itu seperti air deras yang mengalir, saudara. Baik yang sudah sekian tahun nggak ada momongan, banyak kesaksian akhirnya hamil. Bahkan pastor baru telepon, "Pastor, terima kasih, istri saya sudah mengandung. Tolong doakan ya, supaya kandungannya kuat." Ya, mungkin nonton ini ada ya. Ya, mulai jaga hidup Anda, mulai masuk di dalam hubungan yang intim ketika engkau diberkati Tuhan kandunganmu, doamu dijawab. Ya, banyak saudara-saudara. Ya, ada yang kecewa, ada yang pastor terskip, tidak menjawab, tidak terjawab. Dan memang ada bagian-bagian atau konteks-konteks yang khusus pastor memang tidak menjawabnya. Semisal ada yang tanya, "Pastor, bisa nggak untuk jawaban soal pelajaran?" Ya, toeng, pastor tidak bisa jawab. Dan pastor tidak merasa penting untuk menjawab. Ya, ada orang yang sangat rapuh ya, baru mengirim misalnya, "Pastor, bisa tolong saya?" Ya, pastor akan jawab. Ya, kenapa ya? Ada yang langsung marah, sombong banget. Padahal maksudnya tanya kenapa ya? Itu pastor mau arahkan. Ini mau dikasih form doa, ataukah dikasih renungan, ataukah dikasih sebuah link untuk meditasi, ya, link untuk saat teduh, link untuk mereka. Kadang-kadang jawaban itu datang saat mereka sedang sela, sedang masuk hadirat Tuhan. Karena pastor tahu betul tidak dapat menjawab setiap masalah. Maka banyak kesaksian ketika mereka membuka link yang pastor kasih ya. Akhirnya mereka dengarkan selama beberapa menit. Tiba-tiba ada jawaban, ada kekuatan, ada pengertian, ada hikmat, ada jalan keluar. Iya, itulah pelayanan yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Tapi ada orang-orang langsung ketika pastor tanya kenapa ya, langsung marah, langsung kecewa. Ya mungkin dia kondisi, pastor mengerti ya, lagi dalam kondisi yang down. Tapi pun pastor tidak membalas kok. Ya, pastor hanya diam saja karena ada area-area di mana dia harus menjadi dewasa, bersikap di dalam menghadapi kehidupan yang dia alami. Jadi saudara-saudara, ya, apa yang mustahil? Kandungan Anda bermasalah hari ini? Jangan putus asa berdoa. Jangan menyerah, berdoalah. Pastor lanjut ya. Pembacaan sabda firman Tuhan berikutnya kita melihat ya. Di dalam kitab Kejadian 29 ayat 31. Tuhan membuka kandungan Leah. Ya. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 29 ayat 32, karena Tuhan membuka kandungan Leah yang mandul ini, Leah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ruben. Tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Luar biasa loh. Tidak tanggung-tanggung. Wah, ini bahasa apa ya? Bahasa ini sepertinya jargon lama yang sering diucapkan. Tidak tanggung-tanggung. Ini bisa konotasi jelek, bisa konotasi yang baik. Kalau yang jelek, dia rusaknya itu tidak tanggung-tanggung. Tapi yang baik,
yang sesuai dengan iman yang kita mau terima. Tuhan menjawab doa tidak tanggung-tanggung. Amin. Tuhan melawat hidupmu tidak tanggung-tanggung. Amin. Tuhan menyembuhkan Anda tidak tanggung-tanggung. Anda mengerti kata tidak tanggung-tanggung? Itu maksudnya apa ya? All out. Anda tidak mengerti all out? Apa ya? Ya udahlah, dahsyat deh gitu sudah. Dahsyat, luar biasa, amazing. Ya itu sudah. Itu istilah kita di Kalimantan ya, Balikpapan atau istilah-istilah. Itu sudah. Ya maksudnya, ya itu yang dimaksud saudara-saudara. Yang mandul diberkati Tuhan. Yang mandul diberkati Tuhan. Anda yang menyaksikan ini, yang ada gangguan secara spesifik, mandul, tangan kanan Anda tepuk-tepuk, ya, tepuk-tepuk di bagian rahim kandungan Anda. Mengandung. Ini pastor improvisasi, kasih lagu. Mengandung. Anda dengan suami ya improvisasilah. Ucapkan kata-kata iman Anda. Sehat, rahim diberkati. Yang mandul diberkati. Saudara, waktu Tuhan berkati. Saya ingat persis ya. Dulu Mama Pastor ini, waktu masih dalam keterikatanku narkoba ya, saya diikat, direhabilitasi dengan apa ya, kain tebal itu apa, lupa kain apa, tali gitu. Karena kalau tidak diikat, Pastor akan berontak. Pukul itu mantri atau yang jaga dan kabur dari tempat rehabilitasi itu. Diikat. Lalu dalam kondisi antara sadar tidak sadar dikuasai roh jahat. Datanglah beberapa pemuda-pemudi pakai baju putih, celana hitam, berpakaian yang rapi. Dan ternyata dia adalah seorang yang melayani. Pun waktu itu tidak, yang datang melayani Pastor bukan seorang penginjil yang hebat, bukan seorang hamba Tuhan pengkhotbah yang besar, tetapi kalau tidak salah itu hanya seorang yang menjadi singers. Singers itu yang ada bersama worship leader dan dia menopan suaranya. Ya. Singers, ya, penyanyi. Penyanyinya yang menopan worship leader untuk sebuah kebaktian ya. Saudara-saudara, mereka menguatkan dan menekan doa-doa yang sederhana pastinya. Dan Tuhan mendengar doa yang sederhana. Amin. Dan saudara-saudara, mamaku waktu itu akhirnya cerita ya, setelah pertobatan dan setelah Tuhan menjawab doa. Apa yang mamaku rindukan dan doakan waktu itu? Dia doanya gini, Tuhan, dalam bahasa Makassar ya, mauku anakku mengkomembara, mau rindu saya anak saya besok lusa, maksudnya setelah lewati hari itu seperti mereka, maksudnya bisa ikut melayani Tuhan sebagai singers, pemuji Tuhan, mendukung pelayanan kebaktian di belakang worship leader. Tuhan jawab doa mamaku tidak tanggung-tanggung. Jadi Pastor Andi ini pertobatannya kebablasan. Yang tadi ya mama doa supaya Pastor bisa ikut pelayanan, membantu pelayanan di bidang singers, sekarang menjadi seperti ini hari ini. Maksudnya singers bisa, worship leader bisa, amin, oleh tuntunan Tuhan ya. Menyampaikan renungan seperti ini, bisa mendoakan orang-orang. Hari ini secara khusus banyak orang sakit disembuhkan, bisa. Pertobatan kebablasan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa mamaku tidak tanggung-tanggung. Dan hari ini Tuhan Yesus juga menjawab doa mama Anda, ibunda Anda, papa Anda, orang tua Anda orang tua doakan anak, tidak tanggung-tanggung.
mandul, diberkati, hamil, dan hamilnya tidak tanggung-tanggung. Kalau tadi saudaraku, itu kembar. Sekarang yang mandul, anak pertama lahir bernama Ruben. Hamil lagi. Lalu anak yang kedua namanya Simeon. Hamil lagi. Anak yang ketiga diberikan nama Lewi. Hamil lagi. Akhirnya diberikan nama Yehuda. Tidak tanggung-tanggung, mandul, diberkati Tuhan. Akhirnya hamil mengandung, tidak tanggung-tanggung. Apakah Tuhan tidak sanggup? Yesus sanggup. Dia sanggup memberkati kandungan yang mandul. Dan ketika Tuhan memberkati, tidak tanggung-tanggung. Amin. Satu lagi ya. Di dalam kitab Kejadian, padahal ini banyak sekali. Ya, tapi seperti yang Pastor sampaikan, Pastor membuka 3 saja. Ya. Kalau misalnya dalam kisah ini yang Pastor baca dan hanya 3 saja kejadian mandul, diberkati, mengandung, miliki pengertian ini. Kalau Anda yang sedang membutuhkan, mendoakan, merindukan momongan, miliki pengertian ini. Anda yang keempat. Amin. Anda yang keempat akan menuliskan kisah mujizat yang mandul menjadi mengandung. Amin. Kitab Kejadian 30 ayat 22. Ya. Tadi pertama Ribka, yang kedua Lea, yang ketiga ini Rahel. Karena mereka percaya, mereka berdoa, mereka beriman, Tuhan menjawab doa. Doa Rahel, permohonannya dijawab, dibukalah kandungannya, dibuka kandungannya. Anda yang mengandung mujizat yang sudah bertahun-tahun belum lahir, hari ini in Jesus name, terbukalah kandungan Anda. Anda akan melihat pertobatan terjadi keluarga Anda. Doakan selama ini. Anda akan melihat saat ini sesuatu yang lahir, kelahiran baru, pertobatan, mujizat, kesembuhan, kelepasan, breakthrough terjadi. Terbukalah kandungan apa yang Anda kandung hari-hari kemarin. Dibuka kandungannya, dibuka kandungannya, dibuka. Pastor tidak mungkin. Pastor tidak bisa. Kamu yang tidak percaya, hatimu yang keras, buka, bongkar, buang hati yang keras. Dan terimalah hati yang baru, hati yang lemah lembut. Tapi suami saya berkata, bukan tidak menghormati suami, tetapi di sini kita belajar di dalam keimanan kita. Tuhan kasih hierarki, yaitu apa? Tuhan, suami, istri, anak-anak. Jadi suami itu harus takut Tuhan. Menghormati titah-titah Tuhan. Sekalipun divonis dokter tidak mungkin bisa istrimu melahirkan dari kandunganmu karena spermamu gangguan. Indun telurnya gangguan. Suami harus mempercayai firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Karena hierarki dalam keluarga itu Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Selesai. Gembala, pastor, orang tua sekalipun itu hanya mendampingi sebagai penasehat. Ketika anak Anda mulai keluar, dan apa bukti keluarnya? Dia kan buat kakak sendiri, kartu keluarga sendiri. Artinya keluar dari keluarga. Bukan minggat ya, tapi keluarga restu orang tua untuk mereka membuat bahtera keluarga yang baru. Nah, sejak hari itu, kita harus yakin dan percaya didikan kita selama ini kepada anak-anak kita sudah cukup. Selanjutnya dia berbuah.
dia mengarungi sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Maka di sanalah kita percayakan apa yang kita ajarkan firman Tuhan akan berbuah. Dan paling tidak anak kita menghormati Tuhan, percaya Tuhan, dan hidup mengandalkan Tuhan sesuai dengan benih iman yang Anda ajar selama ini. Maka pastor mohon please, orang tua, jangan hanya pikirkan baju anakmu yang sudah sempit. Jangan hanya pikirkan sekolah online anakmu nanti di mana lanjutannya. Jangan cuma pikirkan nanti anak saya mau kalau setelah pandemik ini keluar negeri. Tapi pikirkanlah apakah benih-benih iman anakmu sudah tumbuh atau belum. Pastor, sisipkan sedikit ya. Jangan pernah izinkan anakmu keluar kota, keluar negeri untuk studi kalau belum memiliki rasa cinta terbakar oleh Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku? Godaan itu banyak. Godaan itu tidak bisa luntur dengan kata-kata gombal. Tetapi setiap hal yang ada di dunia ini, termasuk godaan dan pencobaan, hanya bisa dikalahkan, dilawan, dilewati dengan iman. Iman. Maka jangan pernah izinkan anak-anakmu pergi jauh daripadamu, apalagi sekolah ke luar negeri, apalagi menikah. Kalau Anda sebagai orang tua belum cukup menanamkan benih-benih iman. Hai Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang mewah tidak jaminan iman itu tumbuh. Pernikahan yang sederhana bukan juga sebuah kejelekan untuk sebuah hal aib. Tetapi yang paling penting benih iman. Hai Bapak Ibu sekalian, meskipun hari ini anakmu bukan siapa-siapa, atau Anda hari ini mungkin belum punya apa-apa, kalau Anda punya benih doa, iman yang tidak ada apa-apa, sanggup menjadi punya apa-apa. Sebaliknya, orang yang merasa punya apa-apa, tapi tidak memiliki benih iman, suatu hari tidak punya apa-apa. Hilang sirna seperti angin berlalu. Begitu saja. Saudara-saudara sekalian, yang mandul diberkati, diberkati. Ayat 23, kejadian 30. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak. Dan dengan prosesnya lahirnya anak di dalam melalui kandungan Rahel ini, saudara-saudara, luar biasa. Luar biasa. Maka aibnya terhapus. Pastor bisa jelaskan panjang hal tentang ini. Tapi ya, ini sudah 1 jam ya. Aibnya terhapus. Wow. Tuhan menghapus air mata Rahel. Tuhan tidak sekedar menghapus air mata Rahel. Tuhan kasih dia kemuliaan. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, orang-orang akan menghakimi dia. Anda mungkin hari ini terhakimi oleh tuduhan-tuduhan atas hidup Anda yang dikenal sebagai intimidasi. Kalau zaman now istilahnya Anda dibully. Ya memang begitu saudara-saudara. Ini dunia, bro, sis. Ini dunia. Makanya berkali-kali pastor tidak bosan menyampaikan, jangan kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada dunia. Ini dunia, bro. Ini dunia, sis. Kalau engkau menggantungkan kebahagiaan pada dunia, Anda tidak akan bisa bahagia dan tidak akan menemukan bahagia sejati. Karena ini dunia. Ini dunia, bro. Ini dunia, sis. Jangan terlalu percaya. Langit bumi akan bergoncang. Segala kerajaan akan digoncangkan. Supaya tinggal satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Tuhan. Kerajaan Bapa. Kerajaan
yang kita kenal, yang sudah datang ke dalam dunia. Namanya kerajaan Yesus Kristus. Dengan dijawabnya doanya Rahel, dengan diberkatinya kandungan daripada Rahel, Tuhan sedang membuktikan kepada setiap orang yang menghinanya, yang melempar tai dan kotoran, yang melempar fitnahan dan ejekan. Tuhan sedang membuka sinar itu supaya bercahaya. Dan gini. Ada saat di mana kita berharap orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup iman kita. Waktumu bukan waktu Tuhan. Kalau waktu Anda, kalaupun ada kemuliaan, itu paling cuma applause. Oke. Dia, oke lah. Tahukah Anda hari ini bahwa kadang-kadang Tuhan undur sinar itu untuk bersinar menyala. Untuk apa? Supaya lawan-lawan Anda, sekalipun mungkin dia malah mengakui, tapi paling tidak hatinya harus mengaku. Dia tidak hanya applause, dia harus standing applause. Iman Anda berbuah. Waktu engkau berdoa, berharap, percaya, tidak dikecewakan, tidak dipermalukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan dengan menjawab, memberkati kandungan Rahel, Tuhan sedang menghapus aibnya. Hari ini, Tuhan yang saya beritakan, Tuhan para nabi, Tuhannya Abraham, Elohimnya Israel, yang dikenal dengan nama Yahweh Sefaot. Tuhan yang sama sebagai Bapa yang datang dalam putranya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, sudah memulihkan aib saya, sudah memberkati kandungan saya, dalam arti pelayanan dulu yang mandul, Tuhan sudah campur tangan memberkati, dan hari ini lahirlah pelayanan medsos, pelayanan kekinian, di mana gedung-gedung gereja yang tadinya pandemi tutup dan sempat segelintir membuka dan dapat kabar hari ini ditutup lagi. Khusus Jakarta juga mulai hari Senin PSBB diperketat lagi. Dari sini kita sadar bahwa pelayanan media ini lahir, dan pastor doakan ya, ini subscriber bisa terus bertumbuh seperti jamur-jamur berkat. Follower, semua yang ada bertumbuh. Dan pastor dan tim berusaha semampu. Kalau sudah tidak mampu, saya percaya akan lahir banyak pelayanan media seperti ini, yang isinya memberkati tanpa menghakimi, mendoakan tanpa berharapkan rupiah. Karena kami semua terima ini adalah cuma-cuma. Dan kami yang harus dihukum tempat yang terdalam di api neraka. Tetapi karena Tuhan itu penuh kasih, Dia bukan cuma menyelamatkanku, tapi juga menghapus aib dan membuka kandungan pelayanan itu dan melahirkan mujizat-mujizat jiwa-jiwa dan untuk hormat kemuliaan namanya. Perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, orang-orang memang sangat pandai menghakimi. Itulah sifat dasar manusia oleh karena dosa. Dia mau menghakimi. Yesus berkata, guru saya yang sangat bijaksana berkata, siapa yang tidak pernah berbuat salah, siapa yang tidak punya aib, lemparkan batu lebih dahulu kepada perempuan yang kalian hakimi itu. Anda dihakimi, Anda diejek, Anda dikucilkan, datanglah pada Yesus. Maaf ya, kalau mertua Anda, saudara Anda, mengecilkan Anda, membuli Anda karena Anda sudah menikah sekian tahun, belum ada tanda-tanda kehamilan, datang kepada Yesus. Lihat, ketika Yesus
memulihkan perempuan berdosa ini. Tuhan tidak cuma melepaskan dia. Maksudnya melepaskan, tidak menghakimi. Ini kan sudah luar biasa. Dilepaskan, tidak dihakimi, padahal nyata-nyata kedapatan berbuat zina. Mau bilang apa lagi ya? Tuhan ini acaranya luar biasa lah. Tuhan acaranya luar biasa lah. Kedapatan berbuat zina. Tuhan tidak menghakimi saja. Itu sudah luar biasa banget deh. Tetapi ada yang ditambah. Tuhan bahkan mengampuni. Ini yang pastor selalu bilang. Tuhan itu tidak tanggung-tanggung waktu melawat, waktu menjawab doamu, waktu memulihkanmu. Saya percaya Tuhan tidak menghakimi, Tuhan itu mengampuni, dan Tuhan memberi hidup yang baru. Dan masih banyak akhirnya dari perempuan ini, dia menjadi seorang penginjil yang menyala-nyala. Seorang penginjil wanita lahir dari seorang pezina. Penginjil yang hebat ini tidak lahir oleh karena sebuah palu penghakiman. Dia lahir oleh karena belas kasihan. Mana yang Anda pilih Bapak Ibu kalau Anda seorang pelayan Tuhan, apalagi Anda seorang YouTuber juga, mana yang Anda pilih? Mudah-mudahan ini menggugah hati Anda. Anda melayani Tuhan dengan belas kasihan, ataukah dengan palu godam di tangan Anda yang Anda rasa sebagai pengkritik, sebagai penyeimbang, sebagai pengamat, atau sebagai apa ya? Ya, kalau Anda rasa itu oke, itu panggilan Anda ya, silakan. Segala sesuatu akan diuji. Tapi pastor memilih, kalau Anda ada pelayanan yang berbelas kasihan, saya memilih ini. Kalau pelayanan yang memperhatikan orang-orang miskin daripada orang-orang yang berduit, saya perhatikan orang-orang miskin. Kalau ada pelayanan hari-hari ini yang mengutamakan uang dan kasih, saya utamakan kasih. Bahkan jikalau Tuhan beri saya umur panjang dan pandemik ini berlalu, dalam arti ada kelonggaran atau pastor melihat situasi terkontrol segala sesuatunya, dan pemerintah menghimbau untuk bisa kembali aktif seperti biasa. Ketika ibadah rutin dibuka di Geraha Yes Healing Center, pastor mau dedikasikan sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Aku melihat orang-orang sakit, butuh aliran kesembuhannya. Ini aku Tuhan, utus pakai Yusmi Lord, pakai saya Tuhan. Saya mau dedikasikan saudara-saudara, hidup saya melayani tanpa kolektor. Kalaupun dipercaya memimpin sebuah ibadah, ibadah itu tanpa kolektor. Harusnya saya mati. Berkali-kali harus saya mati. Baik dalam keadaan berdosa, maupun dalam pelayanan-pelayanan yang cara dogma, cara berpikir yang salah. Dulu kita pelayanan, kita berpikir gode-gode, perut buncit, itu tanda diberkati. Itu salah. Dulu kita berpikir begitu. Maka pastor merasa ketika gode-gode itu tanda diberkati. No. Gode-gode bukan tanda diberkati. Tanda banyak kolesterol. Tanda diberkati waktu roh ini hidup. Pun demikian banyak kelalaian dalam hidupku. Tuhan menolongku, mengubahku, mengangkatku, mengampuniku, dan menyembuhkanku. Maka pastor belajar di sisa umur ini, saya mau melayani Tuhan. Maka biarlah syair ini menjadi berkat. Syair ini adalah hidupku dengan Tuhan.
sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Channel ini Tuhan, aplikasi medsos Tuhan, diberkati, pakai untuk berita Injil. Pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be healed. Be free and be clear. In Jesus' name be free. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. Pujian lagu aliran kesembuhan. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Haleluya. Aliran-aliran kesembuhan mengalir ke setiap ruangan, ke setiap telinga, setiap pemirsa. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Haleluya. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be clear. In Jesus' name be free. Haleluya. In Jesus' name be healed. Dari semua penyakit di tubuh Anda. Dari setiap kemandulan. Diberkatilah kandunganmu. Baik kandungan jasmani maupun engkau mengandung doa dalam hal rohani. Diberkatilah. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name, be free. Terlepaslah engkau dari setiap ikatan-ikatan kecanduan. Kecanduan game online, kecanduan habit dosa, kecanduan duniawi, hal-hal yang busuk. Dilepaskan engkau dari setiap intimidasi, rasa takut, amnesia, depresi, insomnia, paranoid. Dilepaskan dari tekanan atas jiwamu. Be free in Jesus' name. Rasa ketakutan yang berlebihan, perasaan yang rapuh. Ya. Ada banyak orang-orang yang hidupnya menghabiskan waktunya hanya untuk game online. Itu hobi, memang hobi yang tidak terlalu jelek dalam arti di rumah saja, tetapi ada yang lebih mulia. Anda tidak akan bisa merasakan tidak mulia dengan mulia ketika Anda tidak punya perbandingan. Tapi ada yang lebih mulia, yaitu apakah Anda hidup hanya setiap hari main game online? Ini juga warning kepada keluarga pastor. Maka apa yang pastor ajarkan, pastor terapkan. Dan banyak orang-orang hari-hari ini yang sudah umurnya banyak kecanduan. Sehingga efeknya dia meninggalkan tanggung jawabnya. Ada yang mulia. Di sini Anda ditawarkan yang mulia.
Kalau Anda merasa nyaman, ya Anda tidak free. Tapi Pastor doakan you free dari setiap ikatan-ikatan, termasuk kutuk keturunan, kutuk penyakit. Be free in Jesus name. Dan juga kalau Bapak Ibu sekalian ada familymu atau keluargamu, ya, kita kecanduan sabda firman Tuhan. Kita tinggalkan segala sesuatu yang fana. Jadi kata-kata tidak berguna, kurang berguna, tidak mulia, fana. Kita mengejar yang abadi. Ya. Kalau ada saudara-saudara punya keluarga yang terinfeksi COVID-19, atau Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, yang hasil swab Anda positif, Pastor mendoakan kepada Bapakku di surga. Be clear. Be clean. In Jesus' name. Bapakku di surga yang memberkati setiap pemirsa, pendengar. In Jesus' name. 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 In Jesus. Fokus. Anda berkati doa Anda, berkati kandungan Anda, berkati tubuh Anda yang sedang sakit saat ini. Taruh tangan Anda, saudara-saudara. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pastor mendoakan semuanya, khususnya yang terinfeksi COVID ya, hasil swabnya positif ya. Fokus, angkat tangan, dan percaya. Be free. Be clean. In Jesus' name. Touch in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Woo! Haleluya. Ada orang yang merasa kuasa kebenaran firman Tuhan sugesti. Jadilah padamu sesuai sugestimu, dan jadilah padamu sesuai imanmu dan kepercayaanmu. Tapi nyatanya hari ini puluhan orang, ratusan orang sudah disembuhkan dari COVID-19. Anda bisa cek apakah kesembuhan mereka sugesti, ataukah hanya halusinasi, ataukah mereka sudah pulang ke rumahnya, berkumpul bersama keluarganya. Berarti Anda yang masih ragu, Anda yang masih hidup dalam dunia mimpi. Wake up, bangun sekarang, dan tanggalkan tempat tidur mimpi Anda, dan hiduplah di dalam kenyataan bahwa kuasa Tuhan dulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang jago, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat-sangat ajaib. Yesus Tuhan, dengarkan doa setiap kita. Haleluya! Biarlah channel ini menjadi channel pengharapan. Kalau Anda melihat ini adalah kabar baik, biarlah bersama-sama kita setiap hari mendengar kabar baik. Karena untuk itulah menjadi makanan rohani bagi setiap kita yang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati Anda semua yang percaya. Yang ragu, tinggallah dalam keraguan Anda. Yang percaya, berbuahlah. Karena kitab Wahyu berkata, yang kudus semakin kudus, sementara yang najis, silahkan tinggal dalam kenajisan Anda. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksa Anda. Dia hanya mengetuk pintu hatimu. Percayalah kepada Dia.
Daripada mengutuki, mending kita memberkati. Daripada ragu, mending kita saling menguatkan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah engkau lalu jamah tubuhku. Apakah Anda diberkati hari ini? Baik, begitu banyak kesaksian masuk diberkati. Bagikan berkat ini. Bagikan berkat saja kepada setiap orang-orang yang Anda sayangi. Amin. Bagikan kabar baik saja, saudaraku. Jangan kita melempar kabar-kabar yang hoax, kabar-kabar yang melemahkan. Tapi bagikan kabar baik saja. Supaya setiap orang bisa menjadi lebih baik. Oleh karena kasih Tuhan Yesus. Janganlah Tuhan lalu jamah tubuhku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Thank you, Pastor. Thank you, Tuhan. Thank you, saudara-saudara sekalian. Yesus, 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 I love you. Jamah tubuhku, Yesus Tuhan penyembuhku. Lawat setiap kandungan-kandungan yang tertutup, Pastor doakan diberkati. Yesus, oh Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu jamah tubuh. Selama aktivitas Sola Fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Rahmat Tuhan menyertai setiap kita. Hari bahkan sampai selama-lamanya. Shalom. Pastor close ya.